Pria itu mengambil beberapa langkah menuju ketiadaan dan sepertinya terguncang olehnya, tapi Xiao Yan bisa melihatnya sekilas, karena guncangan itu bukan disebabkan oleh kekuatannya. Tapi orang-orang ini, kekuatan aturan Wu berhubungan dengan getaran. Menghadapi sosok besar yang mengaum ke arahnya, Xiao Yan tidak menyerah sama sekali, tapi diam-diam mengencangkan jarinya. Yuan Yu jelas bisa membunuh Xiao Yan, tapi dia bertabrakan dengannya. Itu karena dia sedang mempersiapkan pertempuran berikutnya, membiarkan Dewa Merah mengumpulkan kekuatan untuk mendukung pertempuran dengan pertempuran, menggunakan energi sesedikit mungkin untuk membunuh. Melihat padatnya kerumunan orang di sekitar, ini pertempuran sulitan. Apa yang ingin dilakukan oleh Ye Beijing? Xiao Yan diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa kesan baiknya terhadap wanita ini tiba-tiba turun ke titik beku. Tidak peduli kekaguman macam apa yang dia tunjukkan pada Xiao Yan sebelumnya, dia tetap ingin menghabiskan malam bersama Xiao Yan. Berlari seperti ini di depan pertempuran hanyalah masalah melupakannya, dan malah mengirim Xiao Yan ke mulut harimau hidup-hidup dan membunuhnya. Saat ini, masih ada waktu sebelum alam dewa kuno datang. Dengan kekuatan Xiao Yan sendiri, dia mungkin tidak dapat bertahan sampai saat itu. Musuh pasti akan menjadi lebih kuat. Setelah Xiao Yan membunuh musuh dengan level yang sama sekali, tidak ada yang berani maju lagi, hanya beberapa keabadian yang lebih kuat maju. Sekalipun bisa membunuh, tetap saja konsumsi terlalu tinggi. Saat ini, anti-inflamasi masih merupakan keabadian tingkat pertama. Menghadapi banyak dewa abadi seperti Taixu, pertarungan bergantian seperti roda bisa menguras kekuatan Xiao Yan dan akhirnya membawanya ke kematian setelah menghabiskan segalanya. Namun, inilah tujuan Taixu. Su Anjing melakukan hal yang sama. Dia tidak akan memberikan kesenangan apapun kepada Xiao Yan, dan bahkan akan menggunakan orang-orang kuat ini untuk menghina Xiao Yan dan Sensi dengan mengonsumsi kekuatan Taixu untuk menghancurkan suasana hati ratu. Lebih mendalam. Demonisasi dan penglihatan orang ini sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan dewa pertarungannya. Tapi yang Xiao Yan tidak yakin adalah apakah keberadaannya perlu diungkap oleh dokter istana. Dengan karakternya, sangat mungkin dia bermuka dua. Itu semua hanya spekulasi saat ini, tetapi meskipun demikian, tabib istana Suqian tidak tahu bahwa saya telah tiba, dan kemungkinannya tidak dapat ditentukan. Penglihatan Taixu tidak akan mengarah pada ketiadaan, dan tidak sulit untuk menilai bahwa hampir tidak kapal berani datang ke sini. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, Anda harus memikirkan cara untuk memecahkan situasi tersebut, tetapi Anda dapat membunuh lebih lambat dan menunda waktu sebanyak mungkin. Xiao Yan segera membuat keputusan dalam pikirannya bahwa dia tidak bisa membunuh terlalu cepat, jika tidak, serangan yang lebih kuat mungkin akan merugikannya. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Taixu ini, setidaknya mereka tidak akan langsung membunuhnya. Apa yang tidak disangka Xiao Yan adalah Taixu akan bergiliran mengambil tindakan dengan cara ini. Pada saat berikutnya, tinju Xiao Yan 2 kali lebih besar dari tinju orang kuat itu, dan tinju itu bertabrakan seperti gunung. Ada perbedaan nyata pada bentuk tubuh antara keduanya, namun pada saat bertabrakan, sosok Xiao Yan memang diam seperti gunung. Orang kuat itu terkejut, wajahnya berubah drastis, dan dengan benturan itu, seluruh wajahnya berangsur-angsur memerah. Untuk menutupi rasa malu karena tidak sekuat aku. Xiao Yan mengangkat alisnya dan berkata dengan bercanda. Karena sekarang sudah pasti, dia akan menerimanya dan melihat bagaimana situasinya akan berkembang. Semakin cemas situasinya,
dia harus semakin tenang. Setidaknya tidak seburuk yang dibayangkan. Mungkin Su Anxing juga sedang menguji Xiao Yan dengan cara ini. Dia jelas tidak yakin apakah Xiao Yan adalah wujud aslinya atau tiruannya. Zhang Xi, pria yang kuat, membuat bibinya semakin marah. Xiao Yan menggunakan tangannya untuk mendorongnya mundur 100 kaki. Tak mau kalah, pria itu menstabilkan tubuhnya dan menggerakkan tubuh besarnya lagi, duduk ke arah Xiao Yan dengan postur seperti gunung. Kali ini, Xiao Yan mengambil waktu, perlahan mengangkat tangannya, lalu mengangkat jari tengahnya. Namun jari tengahnya memiliki makna sarkastik dan juga menunjukkan semangat juang. Kehendak gunung dan lautan. Teknik bertarung ini bukan tentang membunuh, tapi membuat mereka merasakan dosa dan penyesalan di masa lalu. Mata yang terakhir langsung kesurupan, seolah-olah beberapa kenangan tak terlupakan melintas di benaknya, matanya tiba-tiba memerah, dan 2 baris air mata panas mengalir bahagia. Pasti memilukan bukan? Xiao Yan setuju, dalam hal ini, dia jelas bisa mengambil tindakan, tapi berkata perlahan. Orang kuat yang sudah tenang kembali menyerang Xiao Yan lagi. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Setiap orang memiliki penyesalan yang tak terlupakan, dan mencapai keabadian berarti memuluskan simpul di hati mereka. Ingatan yang akhirnya aku lupakan tentang Satori tercabut kembali. Bahkan jika aku menang, itu akan meninggalkan gejala sisa yang besar. Xiao Yan, sebaliknya, mengambil waktu dan menyerang dengan mudah, secara bertahap mengalahkannya. Bulan muda berwarna kuning, itulah orang yang ada dalam wewangianmu. Pada dewa kekosongan tertentu. Pada dewa kekosongan tertentu, Anda dapat dengan jelas melihat situasi pertempuran di kehampaan. Ada bebatuan dan air di dalam Susen, yang tidak sedingin sebelumnya, seperti dunia kecil. Seorang pria berkata sambil tersenyum sambil duduk di kursi goyang. Bagaimana ini mudah, dan menarik. Dia satu-satunya yang mengenakan pakaian putih, dan rambutnya diikat acak dengan hosta halus. Masih ada helaian rambut berserakan, membuatnya terlihat sedikit malas dan santai. Tapi wajah itu, tidak peduli bagaimana kelihatannya, bahkan di bawah rambut hitamnya yang berantakan, tampak memukau bagi orang-orang dinasti Qing. Dia tidak terburu-buru, dia membuat rencana secara berdampingan, dan orang dalam lukisan itu tidak lain adalah Xiao Yan, yang sedang bertarung di depannya. Keterampilan melukis sangat luar biasa. Lukisan ratu menjadi semakin bagus, jadi manfaatkanlah. Mungkin ini terakhir kali Anda melihatnya hidupnya. Pria itu tersenyum, berbicara dan duduk di kursi goyang, tampak santai. Su Anxing lah yang merencanakan semua ini. Dia bangga menjadi orang yang bijaksana. Di matanya, ayahnya tidak lebih dari orang yang rendah hati. Anda dapat melihat 99 langkah, kecuali satu. Seseorang akan mati kali ini, tapi itu bukan dia. Saat ratu sedang melukis, dia berbicara dengan lembut. Suaranya selembut kapas, membuat orang merasa nyaman dan bahagia. Lihatlah berapa banyak orang kuat yang aku terlalu lemah untuk membunuh satu pun orang pertama. Selama saya memberi perintah, dia akan langsung dikepung dan dihancurkan berkeping-keping, bahkan sampah pun tidak akan tersisa. Ini adalah jalan buntu, tidak ada jalan keluar dan jalan keluar. Meskipun Su Anxing berkata sambil tersenyum, keanggunannya berpura-pura menjadi lembut dan bukan seorang pria yang berpura-pura menjadi seorang pria sejati, yang tampak dibuat-buat dan menjijikkan. Anda pasti dapat mencobanya, dan dengan cara ini Anda dapat memverifikasi apakah itu yang mulia. Jadi tunggu apa lagi?
Sang ratu tiba-tiba berhenti dan mengangkat kuas di tangannya untuk membersihkan wajahnya yang begitu memukau. Dengan mata indah penuh bintang dan senyuman tulus, dia menatap Su Anxing. Hal ini membuat Su Anxing tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak, dan senyumannya membuatnya tersenyum. Kelopak matanya sedikit bergerak, seolah dia tidak tahu dari mana sang ratu mendapatkan kepercayaan dirinya.